Oke, perjalanan kami kali ini kami sudah tiba di stasiun Kedinding, tepatnya di sebelah baratnya. Dan di belakang saya ini adalah sebuah kren atau katrol yang dahulu digunakan sebagai pemindah barang, khususnya dalam hal ini gula ya, dari pabrik gula Batu Tulis, kemudian diturunkan di sini, lalu dipindahkan dengan katrol ini, digeser, lalu diangkut dengan kereta di stasiun Purwegan pada waktu itu, di mana pengangkutan gula ini sudah dilayani oleh stasiun Purwegan sejak tahun 1915. Sementara stasiun Kedinding sendiri resmi beroperasi pada tahun 1897 bersamaan dengan diresmikannya jalur dari stasiun Tarik hingga ke stasiun Sepanjang dan berlanjut tahun 1898 sampai dengan stasiun Wonokromo. Mari kita lanjut lagi untuk melihat lebih dekat apa saja yang masih tersisa di stasiun Kedinding. Selain ada kren, tentunya di belakang sini atau di sebelah kiri saya ini sudah masih ada bekas dari dinding pemisah ya antara jalur relnya lori dari PG Batu Tulis dengan rel dari stasiun Purwegan yang bertemu di sini untuk bertukar angkutan gula pada saat itu. Dan momen itu juga terpotret di dalam buku The Sweaker Fabriken Batu Tulis on Popoh Inbuilt tahun 1925. Bahwa momen itu, pengangkutan itu dilakukan di sini, di tempat saya berdiri ini, dan ada proses pertukaran di mana kuli-kuli itu juga terlihat mengangkuti karungan-karungan gula dari gerbong gula dari Batu Tulis dipindahkan untuk di gerbong stasiun Purwegan atau SS tahun 1925. Oke, kali ini saya sudah berada di stasiun Kedinding, stasiun peninggalan kolonial yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dan stasiun ini sudah diresmikan pada bulan Juli tahun 1897 bersamaan dengan peresmian jalur antara Tarik hingga ke stasiun Sepanjang. Pada waktu itu yang memang berfungsi sebagai jalur untuk mempersingkat kereta-kereta yang dari arah barat, dari Batavia, Jogja untuk ke Surabaya, itu mempersingkat waktu dan juga jaraknya itu kalau bisa lebih dipangkas 9 km ketimbang lewat Sidoarjo dari stasiun Tarik tentunya pada waktu itu. Karena untuk angkutan gula yang padat dari wilayah Kertosono, maka untuk jalur yang direct langsung itu memang harus dibutuhkan shortcut. Untuk stasiun ini memang memiliki corak atau arsitektur yang sama dengan stasiun-stasiun lain, contohnya memang stasiun Prambon yang tidak lagi aktif, lalu juga stasiun lainnya di beberapa di lintas Daop 8, dan untuk saat ini memang sudah tidak lagi disinggahi kereta api untuk pelayanan penumpang. Di tahun 1915 stasiun ini juga sudah mulai melayani angkutan gula dari pabrik gula Batu Tulis, dan kemudian dibawa kereta stasiun Purwegan menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Di tempat saya berdiri ini dahulu adalah bekas trase atau relbed dari jalur Decofield antara pabrik gula Batu Tulis hingga stasiun Kedinding. Dan di sini area Kedinding ini adalah area yang tidak jauh dari area bongkar muat pengerahan gula yang dilakukan di stasiun Kedinding. Dan ini akan menyerong ke sebelah barat atau tempatnya masuk ke dalam pagar di stasiun Kedinding. Jalur atau rel Decofield milik PG Batu Tulis yang menghubungkannya menuju ke stasiun Kedinding memang sudah tidak terlihat lagi pada masa kini, karena kurang lebih 4 atau 3 tahun lalu, tepatnya 2018, jalur itu kemudian sudah dibongkar sendiri oleh pihak dari pabrik gula Batu Tulis. Sekarang jejaknya sudah tidak ada lagi, namun ada sedikit rel yang masih tersisa di bekas jalur Decofield ini yang masih ada. Oke, jadi inilah sisa-sisa rel antara pabrik gula Batu Tulis dan menuju ke stasiun Kedinding, di mana tahun 2018 relnya mulai dicopoti. Namun ketika perjalanan kami menyusuri jalur Decofield ini menuju stasiun Kedinding, kami menemukan sisa sebagian rel yang kurang lebih panjangnya 3-5 meter di pinggir jalan. Di atas ini ada bekas jalur rel Decofieldnya seperti ini. Cukup disayangkan, namun cukup beruntung juga menemukan sisa-sisa yang pernah dipakai untuk pengangkutan yang